wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian wala yahutsu ba'dukum ba'dhan. Sebagian kalian tidak mengajak-ajak kepada sebagian yang lain ala it'amil faqiri, untuk memberi makan orang fakir, alladzi la yajidu ma yaqtatu bihi, yang dia tidak mendapati makanan untuk dia makan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalian malah tidak mau memuliakan anak yatim, dan anak yatim di dalam Islam memiliki kedudukan khusus, di mana anak yatim itu dia diperhatikan dan dipelihara. Bahkan di Undang-Undang Dasar 45 itu kan begitu, anak yatim dan fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalian juga tidak mau untuk mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Ya. Padahal memberi makan orang miskin, khususnya di saat susah makan, itu merupakan sebab seseorang itu dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberikan makan di saat orang itu kesusahan makan. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian justru malah ta'kuluna, memakan huququd du'afa, hak-hak orang-orang yang lemah, minan nisa'i wal yatama, dari anak-anak yatim, dari wanita, dengan aklan syadidan duna mura'ati hillihi, dengan rakus tanpa memperhatikan sisi halal tidaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala malah menyebutkan kalian itu, ya, wahai orang-orang jahiliyah, kalian itu punya kebiasaan wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, memakan harta turas atau harta waris, khususnya yang merupakan hak wanita dan juga anak yatim. Jadi kalau di dalam Islam, ya, itu atau di masa jahiliyah dulu wanita tidak dapat warisan. Kemudian datanglah Islam mendudukkan justru malah wanita itu didahulukan dalam urusan warisan, ya kan begitu. Ya. Jadi ashabul furud, mereka yang berhak untuk didahulukan mendapatkan warisan itu anak wanita, kemudian ibu, kemudian istri, itu mesti dapat, pasti dapat itu. Kalau anak laki-laki bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, nunggu, ya. Jadi ini pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, salah satunya. Demikian juga anak yatim. Kenapa anak yatim disebut? Karena zaman dahulu anak yatim itu, ya, di zaman jahiliyah mereka ya diambil saja hartanya. Siapa? Oleh walinya, oleh omnya misalnya yang ngurusin, sehingga si anak ini dia nggak tahu bahwasanya dia itu sebenarnya punya hak, tetapi karena dia yatim jadi nggak punya daya dan upaya, bahkan nggak ngerti, maka hartanya dijadikan sebagai bancakan. Bancakan siapa? Bancakan keluarga yang lainnya. Nas'alullah assalamu alaikum. Jadi harus berhati-hati dengan namanya harta anak yatim, ya. Harta anak yatim itu kita harus hati-hati, termasuk dosa besar, ya. Bahkan Allah menyebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka itu sedang memasukkan ke dalam perut mereka itu neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti mereka hari akhirat akan masuk neraka. Contohnya kayak apa makan harta anak yatim itu? Ya. Ada seseorang meninggalkan bayi, meninggalkan
ya bocah masih umur ya 3 tahun 4 tahun nggak ngerti duit, ini statusnya anak yatim, ya anak yatim. Maka walinya itu harus benar-benar memperhatikan, ini anak ini punya duit, duitnya apa? Duitnya segede ini misalnya, karena bapaknya itu konglomerat, ya maka inilah harta anak yatim. Harta anak yatim diapakan? Nggak boleh dijadikan bancakan. Harta anak yatim itu kata Allah Subhanahu wa taala, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang ngurusi anak yatim itu dia seorang yang sudah berkecukupan, jangan dia ngambil, nggak boleh dia ngambil. Tapi kalau dia sendiri orang yang berkekurangan, falyakul bil ma'ruf, silakan dia ambil tapi yang wajar saja. Jadi bukan apa? Mumpung bocah ini nggak ngerti, udah langsung disikat, ya, diakuisisi, diaku sama entah itu omnya lah, entah itu siapa. Nah, ini dosa besar sekali, makan harta anak yatim. Sementara anak yatim nggak ngerti, ya. Kalau bapaknya itu punya duit, punya emas berbatang-batang, itu harta dia, ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mereka mengurusi anak yatim. Pahalanya besar, tapi resikonya juga besar kalau dia main-main di situ. High risk, high return. Ya, resikonya besar sekali, tapi pahalanya juga bisa besar di akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafil yatim kahataini yaumil qiyamah." Saya dan orang yang ngurusi anak yatim itu seperti ini dekatnya pada hari kiamat. Tapi tadi kalau main-main dengan harta anak yatim, ya, itu bisa apa? Bisa masuk neraka dan dia sedang makan api neraka ke dalam perutnya. Itulah harta anak yatim. Wa taquluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tuhibbunal mala, dan kalian mencintai namanya harta tadi, hubban katsiran, dengan cinta yang sangat besar, hubban katsiran, fatabkhaluna biinfaqihi, sehingga kalian itu pun infak atau bakhil untuk berinfak fi sabilillah, untuk berinfak fi sabilillah, hirsan alaihi, karena saking tamaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka enggan untuk berinfak fi sabilillah dikarenakan saking cintanya terhadap harta. Ya tadi contohnya. Ya. Jadi kita jadikan harta kita itu di tangan kita, jangan sampai ke dalam hati kita. Cukup di tangan. Kalau di tangan ngasihnya gampang. Ya. Kita butuh sesuatu kita beli. Anak kita butuh ini, istri kita butuh ini, kita keluarkan kan di tangan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, gimana ngambilnya kan itu? Susah. Makanya jangan sampai masuk ke dalam hati, biarkan dia tetap di tangan. Yang di hati itu akhirat hati. Yang di tangan itu tetaplah harta tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela sikap al-hirs 'alal mal, sikap tamak terhadap harta. Tamak terhadap harta ini bukan berarti kemudian seseorang ya sudah kalau gitu saya nggak usah kerja, bukan begitu. Ya, kita itu bekerja mencari harta itu untuk yang selainnya, bukan untuk itu harta. Jadi harta itu dicari untuk li ghairihi, untuk kebutuhan yang selainnya. Ya, untuk apa sih kita mencari harta? Ya untuk kita makan. Makan kebutuhan atau bukan kebutuhan? Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minum. Allah memerintahkan kita makan. Berarti segala hal yang kita upayakan untuk melaksanakan perintah Allah, makan itu tadi bernilai ibadah. Kita kan makan pakai tangan ya, tapi kan kita belinya pakai apa? Pakai daun apa pakai duit? Ya pakai duit. Berarti upaya kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan makan kita itu adalah ibadah, karena Allah perintahkan makan dan minum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga, anak itu diajari, istri diajari, ya. Ngajari anak, ngajari istri butuh modal nggak Pak? Butuh modal, disekolahkan, ya kan, dikursuskan, ya hal-hal bermanfaat.
Berarti apa? Upaya seseorang untuk kemudian dia menyekolahkan anaknya, membayari hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan seterusnya, itu adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Jadi harta itu dicari untuk keperluan yang selainnya, bukan untuk sekedar ditumpuk. Kalau sudah ditumpuk mau apa? Ya. Kalau sudah ditumpuk mau apa? Jadi hendaknya seseorang itu dia tadi mencari harta itu dengan paradigma yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu khairun liman ittaqa minal ghina. Dan kesehatan itu lebih bernilai bagi orang bertakwa ketimbang sekedar kekayaan. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi kata Nabi SAW, tidak mengapa seseorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang bertakwa itu jadi orang kaya itu nggak apa-apa. Ya, karena orang yang bertakwa dia carinya dengan cara yang benar, buangnya membelanjakannya ke jalan yang benar, nggak apa-apa, silakan jadi orang kaya. Tetapi Nabi juga mengingatkan, wasihhatu, kesehatan, limanittaqa, bagi orang bertakwa itu lebih bernilai. Ya, lebih bernilai. Kenapa? Ya, kesehatan itu mahal. Seseorang diberikan anggota badan lengkap, diberikan kesehatan, itu dia kalau tahu harganya, ya mungkin dia akan, ternyata saya ini bawa miliaran dengan saya. Mata kita ini harganya miliaran. Demikian juga anggota badan kita, nafas kita, jantung kita. Ini sebenarnya kita bawa barang yang kalau di rumah sakit itu dibetulkan, diperbaiki, dioperasi dengan harga yang fantastis mungkin. Kita saja nggak tahu hitungannya berapa, ya. Bisa kedep aja, berapa itu harganya? Ya enggak tahu. Tanya sama orang yang nggak bisa kedep. Dia nggak bisa kedep itu terapinya bayar berapa? Ya, bisa nafas dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, watibun nafsi minan na'im. Lanjutan hadis tadi. Dan ketentraman jiwa itu termasuk nikmat yang besar. Jadi Nabi menyebutkan sehat dan ketentraman jiwa. Ini yang terkadang agak dilupakan oleh sebagian orang, sehingga orang tuh nyari, tetapi dia melupakan sebenarnya dia tuh tenang nggak sih dengan pencariannya, tenang nggak sih, tentram nggak sih dia dengan hal tersebut, harta yang sekian banyak yang dia carikan, yang dia cari, atau jangan-jangan dia sebenarnya ya dia itu mengorbankan hal yang lebih besar daripada apa yang dia cari. Dia mengorbankan ketentraman jiwanya sampai nggak sholat, sampai dia tidak nggak berzakat dan seterusnya. Demi apa? Demi mengumpulkan harta. Naudzubillah min dzalik. Nah, di ayat selanjutnya insyaallah taala jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan membahas tentang kejadian atau sebagian dari kejadian di hari kiamat, mulai dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-30 yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan mendatang biiznillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, cicilan.
Yang jual ke yang jual. Ya. Kalau yang pertama, Pak, kalau memang banknya itu bisa jual beli nggak masalah. Ya. Jadi sebenarnya bank itu cuma nama lembaga saja. Hakikatnya bisa siapa saja. Ketika prosesnya itu dilalui dengan benar, tidak masalah. Nabi SAW mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual beli atau berjualan sesuatu yang kamu nggak miliki. Jadi kalau misalnya ada katakanlah lembaga yang kemudian dia beli, kemudian dia jual lagi, ya itulah jual beli. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Cuman masalahnya adalah seperti apa bentuk pembelian dari lembaga tersebut kepada dealer. Terkadang ya secara praktek ya, mungkin ini bisa berubah seiring dengan kebijakan. Secara praktek itu yang sudah-sudah ya, kebetulan saya pribadi pernah mencoba ngetes ya, saya membeli kendaraan ya, tapi saya pengennya nyicil gimana, kemudian lembaga tersebut menawarkan, oh ya sudah silakan, nggak apa-apa, nanti kita pakai akad, nanti angkanya segini Pak ya, kalau cicilan 12 bulan segini, cicilan setahun, nanti dulu, gampang kalau masalah cicilan ya. Saya pengen tahu bagaimana flow-nya. Oh besok Bapak langsung ketemu saja sama ya bagian dari itu anak datang ke dealernya yang punya barangnya. Besok nanti Bapak langsung ketemu dengan lembaga syariah yang Bapak tunjuk atau yang kami tunjuk. Oh ya sudah, silakan. Nah, lembaganya langsung menerangkan ini cicilan sekian. Oh nanti dulu ngomong cicilan gampang. Ya, ngomong cicilan gampang. Saya pengennya beli dari situ, dari lembaga Anda. Bukan, nggak ada urusan sama dealer. Jadi gimana? Ya silakan Bapak beli dulu ke situ, nanti saya baru beli dari lembaga, dari dari Anda. Wah Pak, maaf, ya, kami tidak boleh jual beli. Kenapa? Karena kami tidak boleh punya portofolio atau aset. Kami nggak punya aset, nggak boleh punya aset. Lalu terus gimana dong? Kan di Islam itu, ini ngomong sama lembaga syariah, kan di Islam itu adanya jual beli Pak. Ya aturannya begitu. Terus harus ada solusi dong. Ya masalahnya nanti kalau seperti itu nanti siapa yang bayar pajaknya? Saya bayar pajaknya 2 kali. Maksudnya gini, balik nama. Lembaga ini beli ke dealer kan gitu kan, ngeluarkan mobilnya itu kan harus ada ininya. Dah nanti kan balik nama situ. Nanti balik nama ke saya lagi, saya yang bayar itu ke sini dan ke sini. Lebih mahal nggak apa-apa, lebih mahal nggak apa-apa, saya komit insya Allah. Yang penting apa? Saya pengen flow-nya benar. Wah, nggak bisa Pak, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Memang aturannya tidak boleh. Ya sudah, kita nggak ketemu di situ. Ya, nah ini kita ngomong lembaga. Tapi kalau misalnya ada perorangan Pak, atau misalnya ya sekarang kan banyak mungkin orang punya arisan atau apapun namanya, dia beli mobil atau motor lah, kita ngomong motor, dia beli. Terus kemudian apa? Dia jual lagi ke anggotanya. Yuk silahkan. Koperasi misalnya. Koperasi dia beli atau dia beli kulakan begitu. Ya. HP yang terbaru. Kemudian dia tawarkan kepada anggotanya untuk dicicil selama 12 bulan. Oh silakan, enggak apa-apa. Ngambil untung ya. Yang ngambil untung namanya juga dagang kan gitu kan. Tapi barang itu sudah menjadi statusnya milik siapa? Milik koperasi tersebut atau milik lembaga atau milik perorangan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ada ya, yang saya pernah coba sendiri itu, mereka tidak mau menanggung yang namanya resiko punya aset. Padahal orang jualan harus punya apa? Harus berani nanggung. Nanggung apa? Nanggung resiko. Bapak-bapak misalnya jualan aqua seperti ini, apa ya Bapak nggak kulaan? Mana ada pedagang nggak kulaan aqua? Jualan air minum mana Pak? Nanti aja Pak, kalau ada yang mau nanti saya baru cari. Oh ya sudah, terima kasih, saya lagi haus, saya pengen ke toko sebelah saja yang sudah ada air minumnya, kan gitu.
Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi apa, Pak? Oh, nabung, ya. Ya, kalau nabung seperti itu atau nabung mungkin sebaiknya dia beli ya mungkin dia cuma nabung nitip uang, nanti begitu uangnya sudah terkumpul ya sudah ambil terus beli kan gitu kan. Ya, tidak masalah dengan itu. Ya. Jadi kalau misalnya dealernya atau yang punya barangnya itu mau dicicil seperti itu nggak masalah. Ya, jadi kalau misalnya saya punya kendaraan, terus kemudian ada orang mau beli gitu kan, ya sudah mau beli, tapi saya baru punya uang segini, maka pilihannya ada dua. Yang pertama adalah terjadi akad hari itu, ya sudah, berapa ini harganya berapa, 10 juta motornya, saya baru punya uang 5 juta, boleh tidak saya beli? Boleh, tapi nanti 5 jutanya kapan Pak? Ya nanti saya cicil sebulan 1 juta 5 bulan ke depan. Oh ya sudah, ketika terjadi akad itu namanya sudah berpindah, saya ambil 5 jutanya, motor ini sudah milik dia, tapi dia masih utang berapa? 5 juta. Atau yang kedua, Pak, kata orang ini, ya, saya mau nitip uang dulu, nabung uang dulu, deposit uang dulu gitu. Terus saya mau, ya sudah silakan. Nanti kalau sudah 10 juta, nanti motornya saya baru beli. Ya, berarti belum terjadi apa? Jual beli, ya kan? Dia baru deposit. Terus besok hari ada orang yang mau beli motor saya, boleh nggak saya jual? Boleh, kan belum ada akad jual beli, dia baru nitip uang saja. Loh Pak, kok dijual? Lah kan belum akad jual beli. Kalau Bapak memang mau jual beli, ya sudah, berarti jual beli dan nanti tinggal dibayar kekurangannya. Jadi beda akadnya. Ya, karena kalau sudah diperjualbelikan berarti sudah berpindah hak kepemilikannya, sudah berpindah hak kepemilikannya. Jadi tergantung mana yang sekiranya menjadi kesepakatan. Dalam dua kasus ini, baik misalnya nabung kemudian nanti baru terjadi akad, atau dia sudah beli tapi kemudian dia menyicil kekurangannya, itu tidak ada permasalahan syar'i, insyaallah nggak ada masalah. Ya. Nah kalau mau lebih enak lagi Pak, terkait dengan utang piutang, kita mainnya pakai emas, itu baru fair. Berapa harga HP-nya? Harga HP ini 1 gram emas. 1 gram emas. Boleh nggak saya nyicil? Nyicil berapa? Nyicil berapa harga emas sekarang? Setengah gram. Oh, saya nyicil setengah gram dulu, ya silahkan nyicil. Terus nanti bayarnya kapan? Ya silahkan, bayarnya nanti kira-kira setahun atau mungkin sebulan, bulan depan. Bulan depan harga emas naik, ya terserah, nggak apa-apa. Bulan depannya lagi turun, ya nggak apa-apa. Kan emasnya tetap berapa gram? 1 gram. Ya, waduh saya belum bisa. Nanti tahun depan ya. Ya, saya insya Allah komit. Oh ya nggak apa-apa Pak. Utangnya tetap 1/2 gram emas. 1/2 gram emas tahun depan ada perang, ada ini naik. Ya sudah, pokoknya 1/2 gram emas utangnya. Nah itu baru fair. Ya. Tapi kalau pakai rupiah gimana? Ya orang itu mikirnya gini, wah saya kan nggak untung nanti kalau misalnya ini rupiah tambah apa tambah ini, ya dolar saja sekarang 16.700 kan, kita agak susah ini. Akhirnya apa? Udah pakai bunga. Nah itu riba itu karena begitu. Coba kalau pakai emas, ya bapak-bapak jualan mobil pakai emas, berapa Pak harga mobilnya? Ya harganya 50 gram emas aja dah, 50 gram emas. Saya baru punya uang segini, bapak belikan emas saja. Nanti habis itu saya bayar ke saya pakai emas. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Kan tukar-tukaran barang. Kurangnya misalnya 10 gram emas. Saya boleh nggak Pak? Bulan depan. Boleh. Tahun depan juga nggak apa-apa, tapi bayar Pak ya. Iya. Tahun depan 10 gram emas bengkak. Resiko namanya. Resiko orang yang ngutang. Ya kan? Kan fair, ya fair namanya. Insya Allah orang nggak ada yang dirugikan dengan itu. Dan semua orang terima. Tidak ada atau orang yang ngamuk-ngamuk ketika harga emas naik, nggak ada. Semuanya maklum. Oh iya, memang emas itu naik terus. Ya, akibatnya orang itu nggak berpikir untuk nanti saja bayar utangnya, diulur orang. Tapi kalau orang itu dengan emas, dia itu berpikir gimana caranya supaya cepat lunas.
Semoga bermanfaat Pak. Ya. Mungkin silakan Pak kalau masih ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli saham di on. Ya. Ya pada asalnya seseorang itu dia mesti menjual sesuatu yang sudah dia miliki. Ya. Apapun itu. Bapak beli emas. Ya kan? Kalau beli emas nggak boleh online loh, Pak. Beli emas itu harus fisik, ya kan? Ya dan biadin. Boleh nggak terus kemudian saya tunggu nanti akhir tahun begitu pas kebutuhan apa banyak orang-orang pada nyari emas, ya saya jual, ya nggak apa-apa, ya. Pas emas lagi drop karena ditemukan tambang emas terbaru, ya atau ada isu apapun, dunia lagi tenang, emas itu kan turun, ya bukan turun, nyantai dia. Orang kemudian apa? Beli, ya banyak. Nunggu apa? Dalam tanda kutip, nunggu perang. Kalau sudah ada perang, emas naik meroket, orang pengen aman. Set, jual ini. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Bukan berarti seseorang berharap perang kan gitu kan. Tapi maksudnya emas itu supaya orang itu mengamankan. Nah sekarang kalau saham, pada asalnya nggak apa-apa. Harga naik turun itu bukan alasan seseorang, bukan merupakan wasfun mu'athir. Harga yang naik turun itu volatilitas, ya itu bukanlah sebab sesuatu itu haram, enggak. Sekarang saya tanya, cabai itu harganya naik turun nggak Pak? Naik turun kok. Kadang naik berapa? 100.000 sekilo, kadang juga 20.000. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa aja. Supply and demand. Ya, supply and demand. Supply banyak, harga turun. Supply sedikit, demand naik, pasti harga naik. Kambing, ada nggak naik turunnya harga kambing? Ada. Idul Adha mau Idul Adha naik kan. Ya, kalau dibikin grafik itu kan kayak saham loh. Set. Begitu sudah selesai hari tasyrik, set turun, anjlok. Nunggu kapan lagi? Nunggu momentum lagi. Set. Set. Hampir semua barang dagangan begitu, Pak. Hari semua. Jadi itu naik turun itu tidak menjadi alasan sesuatu itu haram. Tinggal itu saham apa? Kalau saham bir, ya saham perusahaan babi misalnya, ya itu nggak boleh. Kenapa? Berarti kita memiliki andil dalam penjualan khamr tersebut atau dalam ini. Jadi kita lihat-lihat juga, ya kan itu kan sistemnya saja. Bapak naruh ke tetangga punya usaha kambing, ya. Paron kalau di Jawa itu paron, tahu ya Pak? Gadoh itu apa ya? Ya paron di sini ya nyebutnya. Ya Pak, saya punya kambing Pak, nih tolong dipelihara dah. Terus nanti apa? Idul Adha dijual, modalnya Bapak ambil, untungnya diapakan? Bagi dua kan biasanya begitu. Ya, itu naik turun nggak? Itu naik turun. Saham kadang juga mati kambingnya atau harganya turun. Jadi ya sudah, harganya memang terkadang naik, terkadang turun. Ya, terkadang untung, terkadang buntung. Itu tidak merupakan alasan sesuatu itu kemudian menjadi haram. Yang menjadi alasan atau sebab haramnya tadi, ya, misalnya dia tadi invest di ini, atau misalnya saham emas, jual beli emas itu nggak bisa dengan cara seperti itu. Jual beli emas memang harus dengan fisik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.